Oke guys, jadi apa aja yang harus kalian ganti? Yang wajib itu sebenarnya ini. Like the girls with their nails done now. Halo guys, it's Zidan Adioga and let's go for ride again. Dan hari ini aku tuh mau ke Semarang guys, rencananya tuh mau ke Semarang, mau tuker body sama GSX GSX-R. Jadi ini body GSX-S mau aku convert jadi GSX-R, tapi warnanya tuh biru guys, jadi nanti bakalan agak belang gitu ya, bakalan belang nantinya. Tapi aku bakalan otak-atik dikit, ini bakalan jadi long ride. Dan aku sendiri nggak tahu nanti pas pulangnya bakalan bisa ngerekam apa enggak, karena sekarang kan masih musim hujan ya guys. Aku tuh gak ada apa-apa ya guys. GSX ini keren, motornya keren, enak, dan eksklusif juga, langka gitulah di jalan ya. Gak ketemu tiap hari gitu kalau di daerahku ya. Dan ya aku tuh orangnya bosenan. Kalau sama motor dan mobil itu aku bosenan. Tapi kalau sama cewek untungnya enggak ya guys, alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya gitu, enggak. Alhamdulillahnya kalau sama cewek enggak bosenan. Dan ya ini karena bosen aja sih. Ya itu aja sih guys, karena bosen dan pengen ngerasain kokpit yang baru, pemandangan yang baru gitu. Selain itu juga aku tuh agak kangen motor fairing. Karena apa? Karena nyucinya lebih mudah. Serius, itu serius. Motor fairing itu nyucinya lebih mudah, gak capek-capek banget, gak kayak motor naked guys. Motor naked itu nyucinya naudzubillah sekali. Ya aku tahu sih, aku bakal kangen sama looksnya GSX-S. Intinya kan bakalan dilas tanduk rusa itu ya, namanya tanduk rusa. Dan itu nanti ini aku cuma las kayak semacam bracket gitu guys. Jadi biar nanti tanduk rusanya itu bisa dilepas pasang, tinggal ya sama kayak GSX-R gitulah, tinggal di baut aja gitu. Enak jadinya. Kalau mau nanti jadi GSX-S lagi tinggal lepas aja guys, tinggal pasang headlampnya GSX-S. Tapi aku rencana sih kalau nanti mau balik ke GSX-S, aku tetap pakai stang GSX-R. Kenapa? Karena ya keren aja kayaknya motor naked tapi nunduk gitu. Menurutku ya, menurutku keren aja gitu. Jadi ya nanti aku ada rencana bakal aku balikin ke GSX-S gitu, ke GSX-S tapi masih pakai setang GSX-R dan tangki GSX-R gitu tentunya. Hihihi, gitu aja sih paling. Mungkin nanti aku rekamin sedikit-sedikit pas pemasangan fairing GSX-R, sama tentunya sama segitiganya aku juga bakalan ganti ke GSX-R. Nanti apa aja yang diganti kalau mau tuker ke GSX-R. Oke, kita lanjut nanti aja videonya. Nanti aku bakal rekam-rekam pas di jalan yang agak menarik, yang nggak bumpy-bumpy kayak gini. Oke, dan sekali-sekalian lah ngevlog di Semarang gitu ya kan, belum pernah. Oke guys, see ya. Ini jalan itu ada sedangkan nih. Jalan apa ini namanya ya? Asik ki jalannya. Nek cara sepi jane asik. Kena gawe rolling shoot di foto pas motoran. Kita foto-foto iki. Hah? Woi anjing. Anjing ki dikluk banget. Nunduk sekali. Wah, ini pegel sih. Pol nunduk ya. Dan ini adalah video lanjutan yang aku apa ini namanya, tukeran body itu. Karena kemarin tuh aku pulangnya kemalaman, jadi ini nggak sempet mau bahas apa aja yang diganti dan apa aja yang kalian perlu ini buat buka-buka kuncinya, buat buka-buka baut dan lain-lainnya. Apa aja alat-alat yang diperlukan gitu ya kan. Ini aku jelasinnya sambil jalan aja kali ya, karena aku kalau mau berhenti itu lagi gak sempet sekarang karena ini masih ada acara lagi. Jadi yang perlu kalian siapkan itu ini kunci buat buka segitiga. Ini sebenarnya kalau yang
segitiganya punya GSX-R itu kalian bisa buka pakai kunci Inggris. Tapi kalau punya GSX-S itu nggak bisa karena di sini ada risernya kan, di sini dudukan riser gitu. Jadi kalau kalian pakai kunci Inggris nggak bisa, susah. Harus pakai kunci T yang gede itu ya buat mobil atau truk, sama atau pakai apalah kunci yang buat buka ini. Setelah itu yang kalian butuhkan juga itu apa, kunci L. Kalau bisa sih satu set ya, walaupun cuma yang kepake itu cuma beberapa kunci, beberapa ukuran kunci kayak kunci 4, kunci 5 gitu-gitu buat buka ini body ya kan, buat buka fairing, buat buka body gitu-gitu. Kalian butuh kunci L itu. Ini kalau kalian mau pasang sendiri ya. Kalau kalian mau ke bengkel mah ya udah tinggal bawa ke bengkel aja, paling ongkosnya berapa, 100.000 mungkin ya. Tergantung bengkelnya. Tapi aku saran sih ke bengkel langganan supaya kalian nggak ditembak harganya. Ya itu kalau kalian ke bengkel ya mungkin video ini nggak akan berguna banget gitu guys. Ini khusus untuk yang mau bongkar pasang sendiri aja. Ya jujur aja ribet guys. Ini aku tukaran body ya. Kalau untuk yang mau beli part sendiri atau body sendiri, aku jujur aja bingung mau ngasih tahu apa aja guys. Tapi yang kalian belum tentu bisa digarap sendiri di rumah itu, walaupun kalian bisa bongkar pasang sendiri, itu kalian harus ngelas ini dudukan buat apa namanya ini ya, bracket lampu, atau biasa di grup-grup itu dinamain tanduk rusa yang ininya buat bracket lampu. Jadi ini bisa kepasang ininya ya kan. Terus kalau untuk GSX-S sih kalian nggak perlu ngakalin ini ya guys, nggak perlu ngakalin lampu sin segala macem karena kabelnya emang udah panjang. Habis itu kalian perlu ini buka pakai kunci pas yang model L itu buat buka kunci ini. Ya pakai kunci pas juga bisa sih, cuma lebih PR aja guys buat buka ini switch-switchnya. Terus nanti ditukar ke stang GSX-R nya. Untuk lampu headlamp sama guys, cuma ada sedikit perbedaan pada bracketnya, tapi ini aku masih pakai headlamp GSX-S jadi masih bisa lah ya. Mungkin nanti kalau pas berhenti aku kasih lihat sebentar ya, aku kasih lihat sebentar nanti. Yang nggak PNP cuma tanduk rusanya itu doang, dan itu biaya ngelasnya sih tergantung bengkelnya, paling ya 50 ribuan udah jadi guys. Yang lain-lainnya sih sama ya guys. Kalau untuk bodi samping, bodi tengah sampai belakang itu sama semua, sampai footstep pun juga sama, jadi nggak perlu diganti itunya. Paling cuma bracket itu untuk fairing gitu doang, karena pada dasarnya kan ini cuma tukeran bodi sama itu kan segitiga untuk stangnya gitu doang. Kalau ada yang kurang mohon maaf ya, aku kalau lagi di motor gini suka ngeblank kadang. Kalau untuk standar tengah atau standar 2 itu aku tetap dikip di sini, sama engkolan atau selahan itu aku tetap dikip, karena untuk jaga-jaga kalau pas akinya tekor atau kalau pas pengen di standar 2 gitu juga aku nggak masalah sih, nggak ngaruh ke style menurutku ya. Aku nggak begitu suka corneringan, jadi ada standar 2 nggak masalah, atau standar tengah. Kalau kalian mau dilepas juga nggak apa-apa, GSX-R juga bisa kok dipasang standar tengah atau standar 2. Tapi pemasangannya agak ribet guys, jujur aja. Kemarin aja aku kan mulai jam 11 itu pas bongkar-bongkar lah ya, terus sekalian pasang itu, terus kelarnya itu sekitar jam 4 kalau misalnya. Itu dibongkar berdua. Oke guys, jadi apa aja yang harus kalian ganti? Yang wajib itu sebenarnya ini apa namanya, bracket, yang namanya tuh biasanya orang-orang tuh sebutnya tanduk rusa. Nah ini kalian dilas bikin bracketnya aja pakai plat, bikin sendiri, atau di tukang lasnya bisa dibikinin. Tapi ya kalian harus bawa contoh kayak teman kalian yang bawa GSX-R, atau kalau pakai gambar juga bisa sih, cuma takutnya itu nggak sesuai ukurannya sama apa namanya, lokasinya, apa namanya, posisinya gitu. Jadi ini nanti dibaut buat ke tanduk rusanya, buat ini bracket headlamp sama fairing depan. Ini nanti
Dan itu nanti nyambungnya ke tanduk rusa itu ini, apa namanya, bautnya buat fairing depan. Terus setelah itu bracket-bracketnya ini udah PNP semua. Setelah itu cuma ini doang yang harus dilas. Ya, yang lain tuh PNP semua. Kayak bracket ini kalian harus ganti bracket yang di sini. Di sini tuh ada bracket buat ini, buat fairing samping. Kalian nanti buka buka ini body samping dikit, gak harus sampai dibuka semua, cukup lepas apa namanya itu bautnya, terus dibuka. Nanti kalian copot bracketnya, itu nanti ada baut L kalau nggak salah. Iya, baut L, aku lupa, sini sama agak di dalam sini. Terus di bawah ini buat undercowl juga ya. Ini nanti bracketnya itu yang nyambung yang nyambung sama radiator, sama itu tabung radiator itu loh, yang buat coolant, tempat wadah coolant itu. Nanti kalian ganti bracketnya tuh sini, nyambung sini sama sini. Kalau gak diganti itu nanti undercowl kalian nggak bisa dibaut, nggak bisa dikasih baut. Soalnya yang punya GSXS itu kan bisa lihat gak, bracketnya itu agak ke dalam kalau punya GSXS, karena undercowl-nya tuh beda. Jadi kalian harus tukeran bracket sama, ya ini bracket atas bawah kanan kiri semuanya ya, sama tanduk rusanya ini yang punya GSXR dipakai ke sini di las. Ini agak PR sih. Untuk lainnya sih kalian PNP semua, ini kalian juga harus ditukar ininya. Oh ya, di dalam itu juga ada bracketnya buat ini cover samping, cover tangki samping itu kalian juga nanti ditukar, karena punya GSXS itu lebih nonjol ke atas gitu, lebih nonjol ke atas. Jadi cover tangki punya GSXR ini gak bisa masuk nantinya, kayak keluar gitu. Gak bisa masuk semuanya. Dan aku saranin kalian, kalau kalian belum pernah bongkar-bongkar, itu kalian harus nonton tutorial dulu di YouTube, karena takutnya itu ada part yang patah gitu nantinya. Kalau patah kan jadi PR gitu ya kan. Nah ini agak PR nyopotnya, kalian harus ini kayak dicongkel gitu di sininya, terus ini ditarik. Pokoknya kalian tonton aja di tutorial di YouTube-nya. Soalnya aku gak ikut nyopot yang ini yang nyopot itu Mas Yusuf yang punya GSXR nya tadinya. Terus setelah itu ya udah kayak underbone ya, dan yang lain pokoknya dari tangki, dari tangki ke belakang itu sama semua, kalian nggak perlu diubah-ubah lagi. Terus lampu aku tetap pakai punya GSXS, makanya ini agak melendung gini ya. Kalau punya GSXR kan dia flat gitu ya, beda. Dan ini aku tetap pakai punya GSXS, dan bedanya apa? Bedanya itu di bracket dalamnya itu masih bisa diakalin sih. Kalian nanti pasti bisa dikira-kira sendiri lah ya. Nanti apa namanya itu, ada kayak nanti di baut di karetnya itu, nanti di dalam ada dua gini. Nah ini aku tetap pakai headlamp GSXS, dan ini masih bisa ya, dan PNP ya, ini PNP semua kecuali tanduk rusanya. Dan ini segitiganya juga ganti, kalian harus tukeran. Kalau yang tukeran ya, kalian tukeran segitiganya ini. Terus tangnya juga ini under yoke, jadi di bawah sini. Kalau handle rem, switch dan lain-lain aku masih pakai punya aku sendiri ya, punya GSXS. Cuma PR-nya itu kabelnya itu kepanjangan guys. Kayak ini apa namanya, selang-selangnya ini kepanjangan, jadinya kabelnya itu kepanjangan, jadi remnya tuh dalam banget. Ini rem depan dalam banget, gasnya pun juga jadi kurang responsif, dan koplingnya juga jadi jauh banget gitu. Pak sampai mentok luar sini baru jalan gitu, nggak enak banget ya. Itu PR sih. Atau mungkin kalau kalian mau tukeran, terus kalian tukeran sama selangnya mungkin. Atau kalau kalian mau beli juga gak apa-apa, ini koplingnya pakai punya Verza juga bisa, enak itu, enteng punya Verza. Kalau rem mungkin pakai KTC atau apa ya, aku kurang tahu guys, nanti aku bakalan tanya-tanya. Terus ini V-grill itu juga nanti udah PNP, pokoknya PNP semua. Kalian harus copot itu, nanti di sini ada bracket headlamp punya GSXS itu ya. Nanti kalau kalian nggak mau ribet sih, bawa aja ke bengkel gitu, bawa ke bengkel pasti ya, bawa ke bengkel atau ke beres juga bisa kayaknya. Kalau beli sih aku kurang tahu ya guys, nama part-partnya tuh apa-apa aja ya. So far sih cuma itu ya, cuma tukeran bagian depan doang, dari cover tangki sampai ke sini doang, sama ya ini stangnya segitiganya segala macam. Untuk yang lain-lain sih enggak, ini masih standar. Mesin juga gak ada yang diganti, jadi mostly the same, masih sama aja rasanya, cuma posisi duduk doang yang beda. Tapi makin cakep sih, ini warnanya masih masuk sih menurutku. Kampret.
Ini visornya sih nggak yang aslinya ya, ini variasi. Kalau masih ada yang kurang lagi nanti kalian bisa tambahin aja di kolom komentar, oke? Dan untuk spakbor sama sih guys, spakbor sama, jadi nggak perlu ditukar. Ininya juga sama, nggak perlu ditukar. Ini udah PNP, so far PNP semua, cuma ini ya doang yang harus dilas tanduk rusanya. Mungkin segitu dulu aja guys. Kalau ada yang mau nambahin silahkan komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton. It's Zidan Adioga, minggat.